Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin. Terakhir kita masuk halaman 49, Babu Bai'il Usul wa Thimar. Bab Bai'il Usul wa Thimar. Bab tentang jual beli pokok dan buah, pokok dari pohon dan buahnya. Meskipun judulnya ini membahas tentang pohon dan buah, namun pembahasan ini mencakup seluruh perkara yang jual belinya mirip seperti itu. Jadi ada pokoknya, ada pengikut-pengikutnya. Seperti apa? Jual beli properti, tanah, rumah ya. Maka nanti pengikut-pengikutnya ini hukumnya seperti buah-buahnya, ya seperti buah-buahan dari pohon. Ya. Kemarin sudah kita selesaikan satu paragraf di mana beliau memulai rahimahullah taala pembahasannya ini dengan menyebutkan satu hadis dari Rasulullah SAW, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Man ba'a nakhlan, siapa saja yang menjual pohon kurma, ba'da an tu'abbara, setelah diserbukkan ya, setelah diserbukkan bunganya, fathamratuha lil ba'i, maka buahnya itu adalah menjadi hak milik penjual atau pemilik pertama. Ila an yastaritaha al-mubta'u, kecuali kalau pembeli mensyaratkan itu langsung jadi miliknya dan penjual menyetujuinya, maka yaitu jadi hak milik pembeli. Jadi paham ya? Kemudian beliau di sini melanjutkan, wa kadzalika, seperti itu pula hukumnya sairul asjari, seluruh pepohonan, idza kana samru badian, jika buahnya telah nampak. Jadi sudah muncul calon-calon buahnya, nah, itu juga hukumnya sama, menjadi hak milik penjual. Janganlah sudah nampak calon buahnya, baru diserbuk saja sudah menjadi milik, masih menjadi milik penjual. Bisa dipahami? Apalagi ini sudah muncul calon-calon buah. Ya, mafhumnya berarti apa? Jika penjualan ini dilakukan, ya dilakukan apa? Sebelum pohon itu berbunga atau berbunga tapi belum diserbukkan, ya, maka apa? Itu menjadi hak milik pembeli. Jelas? Jadi total pohonnya menjadi hak milik pembeli. Karena yang dibahas ini adalah buahnya. Kalau pokoknya sudah menjadi milik pembeli. Wa misluhu, seperti itu juga hukumnya sama, seperti itu juga. Idza dhahara zar'u, ya, jika tumbuh azar'u, tanaman pertanian. Jadi bedanya apa? Azar'u sama al-asjar. Al-asjar itu kan tanaman keras, tanaman perkebunan itu ya, tanaman keras. Ya, tanaman keras itu bukan seperti batu kayak gitu, bukan ya. Cor itu. Tanaman keras itu maksudnya ya buah-buahan yang ada kayunya itu ya. Buah mangga, durian itu namanya tanaman keras, tanaman perkebunan yang panennya itu tahunan, tidak musiman. Tidak seperti padi itu ya, tapi dia musiman. Maka berbeda zara itu seperti tanam padi itu zara. Ya, dia bukan tanaman keras. Selain tanaman keras itu namanya zara. Jika tumbuh
Ya, tanaman yang tidak layuk sodu ila marotan, tidak dipanen kecuali sekali saja. Jadi sekali langsung habis. Seperti apa? Padi, jagung itu kan sekali panen habis toh. Ya, kalau pisang kan masih ada anakannya. Panen sekali toh, tapi yang dangkali anaknya masih banyak. Ya, ya kalau pari masuk disisakan kan enggak toh? Ya contohnya padi, jagung kayak gitu ya. Dan yang semisalnya. Jadi panen sekali. Jadi ketika dipotong udah habis hilang. Ya. Jadi maksudnya apa? Wa misluhu idza dhahara zar'u alladzi la yuhsadu illa la yusadu illa maratan. Jadi hukumnya seperti itu. Artinya apa? Kalau sudah mulai nampak buahnya ya, atau sudah mulai diserbukkan, maka itu menjadi milik apa? Menjadi milik penjual. Contohnya padi. Ya, contohnya apa? Padi. Maka kalau sudah nampak, ya kan, sudah nampak apa? Calon buahnya, maka buahnya itu milik penjual. Berarti kalau agak tandur bagaimana? Nah, itu secara hukum fikih sudah menjadi miliknya apa? Pembeli. Kecuali yang punya tanah mensyaratkan. Gini saya deal harganya sekian, saya cocok, tapi ini panenan masih punya saya. Ganti yang mensyaratkan yang penjualnya. Kalau tidak mensyaratkan berarti sudah menjadi milik pembeli. Jelas? Karena apa? Misluhu seperti itu juga. Maksudnya apa? Jadi ketika kalau misalnya butuh diserbukan, sudah diserbukan atau sudah muncul calon-calon buah, ya, maka apa? Itu sudah itu masih menjadi milik apa? Penjual. Terus fa'ingkana yusodu miroron, jika tanaman itu dipanen berkali-kali, contohnya berkali-kali apa kemarin? Tebu gitu. Tebu itu kan berkali-kali lah. Pisang. Sak dapur kan jarang pohon pisang satu rumpun ini cuman ada satu pir, itu jarang. Mesti minimal 2. Karena apa? Ini nanti panen ini sudah ada yang gede gitu kan. Atau 3, biasanya 3. Supaya gede-gede itu apa? Dipelihara 3. Jadi nanti jaraknya tidak terlalu lama. Gitu? Kan nggak mungkin tebang terus nanam lagi, itu kan nggak mungkin. Berarti itu ibaratnya panennya berkali-kali. Kalau panennya berkali-kali, maka apa? Fal usul lil mustari, fal usul lil mustari. Dangkelnya, pokoknya itu milik apa? Pembeli tanah. Wal jisatu adh-dhahiratu indal bai'i lil bai'. Sedangkan al jizah, ya, adh-dhahirah, ya, tumbuhan yang muncul, yang nampak, yang ada ketika terjadi transaksi jual beli itu, maka menjadi milik penjual. Contohnya tadi tebu ya. Kalau habis rembang belum tukul, belum tumbuh lagi, sudah langsung menjadi milik pembeli. Habis rembang itu loh. Habis rembang ada transaksi jual beli tanah, udah itu langsung menjadi milik pembeli. Tapi ketika misalnya dibiarkan 1 bulan, niatnya dijual tapi belum laku, sebulan, nah itu sudah tumbuh segini lah. Nah itu berarti sudah nampak itu. Kalau tebu kan yang diambil bukan buahnya, bukan bunganya, tapi apa? Pohonnya. Ya dah. Lah nunggon fikih kayak woy Mas, iki kan rong ketok woy. Tebu kan yang dipanen bukan buahnya. Gitu. Yang diambil kan pohonnya kan. Nah ini kan calon pohonnya sudah ada, ini sudah ada pohonnya. Bahkan sudah tebunya walaupun baru kecil ya. Gitu. Maka itu menjadi milik penjual atau pemilik tanah yang awal. Kecuali kalau apa sekali lagi pembeli
mensyaratkan. Jadi jizah adz-dzahirah maksudnya apa? Tumbuhan yang ada. Jadi nek padi ya singgangnya, kalau tebu ya terubusannya itu namanya jizah. Adz-dzahirah indal bai'. Jadi tanaman yang ada ketika transaksi jual beli itu maka menjadi milik penjual atau pemilik tanah yang awal. Bisa dipahami? Jadi tanah itu ibaratnya pokoknya, tanamannya itu ibaratnya buahnya, pengikutnya itu loh. Ya. Yang mana? Ya no. Dan nanti kalau dari panen ya kan tidak tumbuh lagi, ini sudah. Kalau sudah dipanen kan berarti, kalau sudah dipanen misalnya kurma tadi sudah dipanen, ya kan tidak ada bunganya lagi. Ya itu aja buah yang itu, yang satu kali panen itu ya. Yang lain kecuali kalau mensyaratkan, ya pokoknya saya mau menyerah deal dengan harga sekian, tapi nanti apa? Saya panennya 5 kali lagi. Boleh nggak? Boleh, asal yang beli setuju. Boleh, nggak apa-apa. Mau 10 kali panen juga nggak apa-apa. Nek sing tuku sabar. Ya toh, tergantung yang beli mau nggak itu kan. Gah mas kesuwen, golek liyane wae. Nah, gitu kan. Ya, tapi kalau yang menjual satu-satunya dia itu, yang butuh buahnya ya bisa jadi itu jual mahal. Ya jadi lah jual mahal. Baik, ada yang ditanyakan untuk paragraf pertama? Kalau enggak dibaca Mas Riku paragraf berikutnya. Qala musannifu ya, qala musannifu. Bedanya apa? Kalau musannif itu penulis matan. Mu'alif itu penulis sarah, biasanya gitu. Penulis sarah, kitab-kitab sarah itu mu'alif. Ini kan matan loh, kitab matan lagi. Nanti ada sarahnya Manhajus Salikin, ada Ibhajus Sailin. Itu qala mu'alif. Jelas ya? Jadi seperti hadis arba'in, atau belajar hadis arba'in lah, sarah arba'in lah. Yang nulis mengumpulkan hadis-hadis arba'in siapa? Imam Nawawi lah. Imam Nawawi itu namanya musannifnya. Terus yang menjelaskan hadisnya itu sarihnya. Sarih itu mu'alifnya. Jelas? Itu para ulama membedakan seperti itu. Maka qala al-musannifu rahimahullah. Ya. Salam. An ada an. Nah. Hatta bada mudaratnya apa? Yabdu. Ada hatta. Hatta itu apa tuh? Amilnya hatta apa? Malim sih. Hatta itu apa? Penasab toh. Yaktubu maksudnya hatta yaktuba itu kan. Nah, terus kan nasab mas. Yabdua itu aja toh. Iya toh? Nasab. Rofa yabdu, nasab yabdua, jazm yabdu. Paunya hilang. Iya toh? Yabdu, yabdua, yabdu. Yahdi, yahdia, yahdi. Ya toh? Itu ya. Yabdua solahuha. Ya. Ba'i'a. Ya. Su'ila. Hamzahnya kayak gitu mesti kasroh itu. Su'ila. So tadi so.
Hatta tadi apa hatta? Nah, gitu toh. Ahatuhu ada. Tapi lafzi hatta tahmarra tasfarra wa habbi. Apa bedanya hobi dan habbi, Mas? Hobi itu cinta. Hub, kalau hab biji. Ini menjual cinta atau menjual biji? Jadi Rasulullah melarang menjual cinta sampai mengeras atau menjual biji-bijian sampai mengeras. Masanya dua-duanya bisa toh? Baca hub itu kan cinta, kecintaan. Bahasa Jawa ini katresnan, menjual katresnan. Adol katresnan atau adol apa itu? Biji-bijian. Awas ini. Habbi atau hubbi? Nah, habbi. Falikul habbi wan nawa itu ya. Falikul habbi wan nawa. Apa bedanya habbi dan nawa? Habbi wan nawa. Ya. Jadi kalau kurma, nah, biji kurma itu namanya apa? Habun apa nawa? Biji kurma itu habun atau nawa? Itu nawa. Beras nawa, kelapa nawa. Kalau mangga habun. Biji mangga itu bijinya yang tumbuh itu loh, habun. Ya, dibedakan. Jadi sama-sama biji, ada yang bahasa Arabnya nawa, ada yang bahasa Arabnya habun. Ya. Baik. Maka Allah itu falikul habbiwan nawa. Allah itu zat yang maha membelah biji-bijian. Artinya apa? Menumbuhkan. Rawahu Ahlussunnah. Terus waqala akhika. Bedanya ka sama ki apa, Mas? Kalau ka tercowok, kalau ki ya. Tadi bacanya apa? Bikta atau bikti? Bikta, lau bikta min akhika. Jika kamu bikta min akhika tamron, ya lanjut dulu. Lau bikta min akhika tamron Bajhu Ihatun Yahillu Bima ta'khudhu Kin ya rawahu ya. Jadi kenapa di sini bacanya ka bukan ki? Kan dua-duanya bisa. Akhiki, akhi, ta, bisa tak? Bisa. Nah, kenapa kita pilih ka? Karena di belakang itu kan fala yahilu laka anta khuda. Anta khuda itu kan anta. Kalau anti anta khudi gitu kan. Iya tak? Anta khudi, maka ndak boleh kamu perempuan, berarti ini laki gitu loh.
Karena ta'khuda berarti anta. Berarti apa? Laka. Jelas ya. Jadi ada dasarnya untuk ngomong ka dan ki itu ada dasarnya. Baik. Berikutnya Rasulullah SAW melarang dari jual beli buah-buahan sampai dia layak, hatta ya berdua sampai nampak solahuha, kelayakannya. Jadi buah apapun itu boleh diperjualbelikan kalau memang apa sudah saatnya dipanen atau memang apa segera dipanen walaupun belum saatnya panen karena memang sesuai kebutuhan boleh. Intinya itu kan segera dipanen itu apa ya, tidak ada goror lagi gitu, tidak ada kekhawatiran barang itu nanti hilang hancur dan lain sebagainya, sehingga tidak mesti semuanya itu harus matang, paham? Dalam artian jualnya itu tidak mesti harus dalam keadaan apa matang ya. Jadi ada yang jualnya dalam keadaan mentah, ada yang menjualnya dalam keadaan apa baru semburat. Tahu kan semburat? Apa semburat Mas Triko? Paham semburat enggak? Pernah lihat pepaya? Pepaya itu mulai ada warna kuningnya tapi dipijat keras. Kalau dikupas, digigit keras. Tapi warnanya udah merah, udah kuning. Ini namanya semburat. Nih, pahamnya Mas Riko apa itu? Apa pahamnya? Bahasanya tempat Mas Riko apa itu? Buaya kayak gitu. Setengah mateng, mangkel gitu ya. Mangkel. Buaya mangkel kayak. Magel. Ya, setengah mateng. Itu semburat kalau di bahasa tempat kami itu semburat. Baru semburat. Ya. Jadi sampai betul-betul layak dipanen. Rasulullah melarang al-bai' wal muta'. Penjual dan pembeli dua-duanya dilarang. Ya. Saya kan cuma jual, saya kan cuma beli. Biar enggak yel-yelan itu apa? Dua-duanya dilarang. Nah, ini. Terus Rasulullah pernah ditanya an solahiha, tentang kelayakan buah tersebut dipanen itu seperti apa. Faqala, Rasulullah menjawab hatta tadhaba ahaduha, sampai hilang hamanya. Jadi hama yang merusak itu hilang. Artinya apa? Kemungkinan untuk gagal panen itu sedikit gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi kemungkinan untuk gagal panen itu sangat-sangat sedikit. Ya. Jadi seandainya saat itu mau dipanen pun bisa gitu loh. Ya lah. Saat itu dipanen pun bisa. Itu namanya apa? Hatta tadhaba ahaduha. Di dalam lafadz yang lain hatta tahmarro, sampai dia memerah, au tasfarro, atau menguning. Itu kalau memang buahnya secara uruf panennya warna merah dan warna kuning. Terus Rasulullah juga melarang an bai'il habbi hatta yastada. Rasulullah melarang dari menjual biji-bijian sampai dia mengeras. Sampai dia mengeras. Dalam artian sudah tua itu lah. Jadi dijemur itu sudah layak. Ya. Jadi kalau menjual padi ketika dipetik terus dikupas masih hancur, itu berarti belum layak panen. Belum layak panen. Kecuali memang orang pengen jeraminya saja. Saya nggak butuh padinya, saya pengen jeraminya. Tapi harganya harus 8 juta loh. Siap, wes tak tukune 8 juta, wes. Nah, karena nggak ada makan mungkin gitu ya. Ya. Karena mungkin untuk penelitian juga bisa toh. Karena dengan harga mahal pun mungkin masih cocok itu loh. Untuk penelitian. Jelas ya. Ini pokoknya paringmu tak tuku nih. Urung nganu wae panen rakan aku butuh damene ra butuh wae. Tak game penelitian pupuk.
Ning biasanya kita bahasanya 8 juta loh. Siap. 8 juta. Ya toh? Nah, itu tidak mengapa. Itu kan yang dibeli bukan padinya, tapi apa? Pohonnya. Seperti itu. Tapi kalau ini Pak padimu saya beli, nanti saya rawat dulu sekian bulan biar nanti hasilnya bagus, lah enggak boleh. Terus Rasulullah bersabda, lau bi'ta min akhika tamron. Ya, seandainya kamu menjual min akhika, maksudnya kepada saudaramu, ya, bukan dari tapi kepada. Jika kamu menjual pada saudaramu tamron, kurma, maksudnya kurma yang masih di pohon, belum dipanen, fa'asobathu jaihatun, lalu menimpa kurma tersebut jaihatun, ya, hama atau perusak atau musibah. Jadi ternyata rusak. Jadi kurma sudah layak panen, dibeli dengan sistem tebas perkiraan, itu boleh ya, dibeli per pohon, misalnya borongannya 1 juta per pohon, itu sudah layak panen sebenarnya. Cuman ini karena ya saya tebasannya banyak ngantri nih, punyamu saya panen besok gitu kan, atau 2 hari lagi nunggu antrian, tapi ini sudah layak, terus dibayar ya, tapi saya minta cash. Oke, dibayar cash. Qadarullah, Pak, ada musibah, angin puting beliung, ya, wah itu surat udah hancur, ya, hancur. Maka kalau seperti itu bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan di sini, fala yahilu laka, maka tidak halal bagimu untuk mengambil sedikit pun dari uang tersebut. Artinya apa? Nah, kalau dohirnya nas ini kita harus mengembalikan 100%, balik lagi. Bima ta'khudu mala akhika bighairi haqqin, atas sebab apa, atas dasar apakah kamu mengambil harta saudaramu dengan cara yang tidak benar dan cara yang hak. Jadi misalnya tadi ya, seseorang membeli kurma atau nebas padi, sudah layak panen, cuman karena faktor antrian ya, antrian harusnya dipanen hari ini aman, tapi panennya masih lusa. Nah, ternyata besok hujan deras sekali, banjir. Terus apa? Kayak dia sudah mengeluarkan duit. Dia mengeluarkan duit dapat apa? Enggak dapat apa-apa, padine kena bawa banjir kok. Ya toh, bawa banjir. Maka kalau lihat dohirnya nas hadis ini, maka apa? Pemilik padi yang menjual itu harus mengembalikan uangnya pada pedagang. Balik ya. Itu dohirnya seperti itu. Ya. Cuman di sana ada pembahasan. Ya, artinya gini. Ketika sudah ada deal-dealan harga, ada pembayaran, itu kan sudah terjadi serah terima. Artinya gini, contoh, saya beli padinya Mas Riko, saya sudah lunasi, walaupun belum saya panen, Mas Riko boleh menjual padi yang di sawahnya kepada orang lain nggak? Boleh nggak, Mas? Jadi kan punya padi di sawah, saya beli berapa? 10 juta, oke, udah saya bayar. Timbangnya suesek, timbangnya utang cash 10 juta. Ya, padi yang di sawah jenengan sekarang milik siapa? Milik saya toh. Nah, walaupun belum saya panen dan masih ada di sawahnya jenengan, boleh nggak misalnya adik jenengan itu ngerit, catek gitu, boleh nggak? Kenapa? Kan punyanya jenengan. Nah, sudah pindah milik saya. Ya toh? Sudah menjadi milik saya. Artinya Mas Riko enggak
punya tasarruf sama sekali, nggak punya hak sedikit pun. Paham? Loh, kalau nggak punya hak sedikit pun, kenapa kalau ada rugi dibebankan kepada Mas Riko gitu loh? Paham? Paham ya? Ya. Bisa jadi kalau misalnya dijual kepada penjual yang lain langsung dipanen, nggak ada masalah, ya toh? Ya kan? Cara pedagangnya aja nggak. Coba ketika deal-dealan langsung dipanen, kan aman. Jelas ya? Nah, dan dalam jangka waktu itu kan pemilik pemilik pohon yang tanaman yang dijual tadi kan tidak punya wewenang sedikit pun, bahkan untuk ngambil dikasihkan temennya aja kan tidak boleh. Jelas ya kan? Nah, sehingga dari sini para ulama menafsirkan hadis ini, maksudnya hadis ini ketika apa? Ketika seseorang itu jual belinya untuk tanaman yang memang belum layak panen. Belum layak panen. Artinya ketika seseorang itu menjual buah dan itu belum layak panen, nah, maka terjadi musibah, kembalikan total. Ya, kembalikan total itu. Seperti itu. Karena ada nas yang lain yang menguatkan pendapat ini. Pernah ada di zaman Nabi, ya. Seorang sahabat itu yang menjual kurmanya seperti itu. Ya, dijual kepada pedagang dan belum sempat dipanen terus kena musibah. Ya, terus pedagang ini nemui pemilik kurma minta uangnya. Nah, minta uangnya. Terus yang punya kurma nggak mau. Akhirnya pedagangnya ngadu sama Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ya, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk donasi, membantu kerugian pedagang tadi, termasuk kepada orang yang menjual kurma atau pemilik kurma tadi. Hanya dianjurkan apa? Silahkan bersedekah. Kemudian apa? Protes lagi pedagangnya. Rasulullah ini kerugiannya segini, ini uang saya cuma balik segini. Ya sudah, rezekimu itu. Rasulullah bilang gitu. Paham? Rasulullah bilang, ya sudah, rezekimu cuma itu, syukuri saja, masih balik segitu. Artinya apa? Mosok yang wong bakul rawani rugi. Hah? Kan nggak makul, petani aja juga bisa rugi kok. Jelas ya? Dan itu pendapat yang lebih kuat. Artinya apa? Kalau terjadi kerugian, maka apa? Pihak penjual dianjurkan untuk membantu. Tapi tidak mengembalikan seluruhnya, tidak, karena ya dia sudah menyerahkan barang itu, salah sendiri, nggak segera dibawa pulang. Coba ibaratnya selama 2 hari itu titip ke lahannya Mas Riko saya titip habis titip hilang, kok nuntut Mas Riko ya gimana? Jelas ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Itu maksud hadis ini seperti itu ya. Jadi kalau seseorang menjual barang kepada orang lain, nah ternyata kok sebelum dibawa itu ada kerusakan, maka itu menjadi risiko pembeli. Jadi risiko pembeli. Maka hadis ini maksudnya adalah ketika akad itu terjadi pada tanaman-tanaman yang belum layak dipanen kok dijual, belum layak dipanen dijual, sehingga banyak kemungkinannya risikonya berhasil kecil gitu. Artinya apa? Kalau belum layak panen kok dijual, itu apa? Kemungkinan gagalnya kan lebih banyak, kemungkinan nggak panennya kan lebih banyak lah. Bisa jadi rontok, bisa jadi dimakan hewan, karena kan rentang waktunya lama. Tapi kan siap panen kan kemungkinan gagalnya sedikit. Paham ya? Kalau udah siap panen kan kemungkinan gagalnya kecil. Paham? Seperti itu. Maka ini pendapat yang kuat karena dikuatkan dengan adanya nas tadi. Rasulullah tidak menyuruh mengembalikan 100%. Hanya apa? Suruh apa? Bersedekahlah kepada saudara. Bahkan ketika pedagang itu menemui Rasulullah ini saya ruginya banyak sekali kok, cuman saya dapatnya uang cuman
gini. Apa kata Rasulullah? Ya, syukuri saja, itu bagianmu segitu. Tidak langsung memanggil apa? Penjual, ya kan, yang menerima uang tadi. Wah, ini kesidian tuambaono kan, enggak toh? Enggak. Hanya apa? Dianjurkan untuk bersedekah, membantu dan meringankan beban saudaranya yang rugi tadi. Demikian wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Ya, insya Allah kita lanjutkan besok dengan materi baru, babul khiyar atau bahas kisi-kisi aja besok ya. Bahas kisi-kisi ujian. Kita ujian semester pertama itu sampai mana teh? Zakat sudah ya? Nanti materinya nanti puasa dan haji berarti ya. Puasa dan haji atau juga nih zakat. Coba nanti saya cek. Semester kemarin zakat sudah diuji, kayaknya belum ya. Zakat belum, baru toharoh sama sholat kayaknya. Ini nanti materinya mungkin 3 apa itu? Kitabul zakat, kitabul sholah, siam sama kitabul haji. 3 itu. Kitabul buyuk enggak? Itu materi kelas 2 nanti insyaallah. Sampai di sini. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.